Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam ini dengan semangat yang dulu juga pada saat itu saya juga mahasiswa seperti rekan-rekan bersemangat untuk mendapatkan magister teks, ya, MA-Tex. MA-Teks. Terima kasih juga buat Pak Taufan yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sharing. Sebenarnya bukan sharing kepemimpinan, nanti saya disclaimer, saya juga mungkin nanti ini adalah kepemimpinan ini di organisasi IKP saya. Nanti disclaimer dulu bahwa saya memang bukan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang disukai para teman-teman. Nanti kita akan diskusi, akan sharing bagaimana nanti teman-teman itu mempunyai idola seorang pemimpin. Kalau mungkin saya nanti setelah sudah brainstorming, siapa tahu saya jadi idolanya rekan-rekan juga. Oke. Siap. Mungkin tidak berlama-lama Pak Taufan, saya akan explore dulu sedikit. IKP ini adalah organisasi suatu profesi. Berarti kalau dilihat dari pemimpin, berarti profesi ini organisasi. Organisasi ini adalah organisasi profesi di bidang perpajakan. Nah, di bidang perpajakan ini adalah yang membantu para wajib pajak pada saat ada pemeriksaan pajak, pada saat keberatan, banding, dan PK di pengadilan pajak. Inilah organisasi kami, dan kebetulan saya dipercaya memimpin suatu organisasi ini yang memiliki anggota lebih kurang 1.000 tersebar di seluruh Indonesia, ada DPW-DPW-nya. Nah, kalau dikaitkan dengan kepemimpinan, berarti kenapa seorang Joya Dasyalagan itu bisa menjadi pemimpin di organisasi IKP? Berarti kalau kita lihat, kalau teori-teori mungkin tadi Pak Taufan sudah memberikan teori kepemimpinan, kalau di organisasi IKP ini saya akan praktekkan. Berarti untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi presiden IKP itu harus ada trust dulu. Dipercaya anggotanya nggak? Nah, ini dipercaya anggotanya. Berarti tadi kan saya udah bilang bahwa anggota kita ada lebih dari 1.000. Berarti ketika saya memimpin, ketika saya terpilih, saya harus dipercaya anggota dulu. Nah, ketika saya pada tahun 2015, dan saya udah mau menjabat 2 periode, kenapa saya terpilih atau kenapa saya masih menjabat sekarang? Berarti saya memiliki kompetensi. Kompetensi itu di bidang apa? Ya pasti di bidang perpajakan. Nah, karena ini adalah magister tax, magister administrasi perpajakan, berarti teman-teman ini nanti udah menjadi pemimpin, semua jadi pemimpin. Pemimpin di organisasi, berarti ketika kita mau belajar teks ini, berarti kan memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Ya berarti jadi pemimpin. Mungkin saya flashback dulu sedikit, sebenarnya kita semua pemimpin. Baik itu memimpin diri sendiri, saya pertama sekali saya harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Meskipun nanti ada organisasi-organisasi politik, organisasi sosial, organisasi militer, itu menjadi pemimpin. Tapi paling enggak saya udah bisa memimpin diri sendiri dan bisa memimpin organisasi saya, IKP. Balik lagi ke IKP, ketika saya pada saat dipilih, saya disuruh dulu memaparkan visi dan misi seorang Joyada ini seperti apa sih? Nah, kalau kita praktekkan lagi berarti seorang pemimpin itu harus memiliki visi. Harus memiliki visi dulu. Nah, kebetulan organisasi IKP ini visi kami adalah penegakan hukum pajak berkeadilan. Ketika saya terpilih, saya meyakinkan dulu kepada anggota saya, bisa nggak organisasi IKP ini saya bawa untuk menjadi organisasi yang profesional di bidang penegakan hukum pajak berkeadilan. Nah, ketika anggota saya merasa saya memiliki visi dan misi itu bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan dan maksud organisasi kami, ya saya terpilih jadi pemimpin. Jadi saya jadi pemimpin sekarang. Meskipun
ini adalah organisasi sosial dan organisasi politik. Karena rata-rata kan kalau udah dibilang pemimpin kan pasti udah dalam otak kita itu, oh berarti seorang presiden, seorang bupati, seorang wali kota, atau seorang rektor. Itulah yang menjadi pemimpin. Bukan semua. Ketika kita bisa mempengaruhi anggota kita, itulah yang disebut dengan pemimpin. Itu menurut saya. Nanti mungkin diluruskan Pak Taufan bagaimana teori-teori kepemimpinan. Saya hanya apa yang terjadi di organisasi saya, Pak Taufan. Ya. Dan saya lanjut lagi. Tadi berarti sudah ada yang namanya ciri-ciri seorang pemimpin itu berarti harus dipercaya. Kedua, harus memiliki visi. Nah, sekarang ketika saya udah terpilih menjadi pemimpin, apakah saya bisa mengkomunikasikan visi dan misi saya itu ke organisasi saya, ke tim saya. Tim saya itu berarti adalah anggota-anggota saya. Bisa nggak saya mengkomunikasikan kepada mereka atau dalam istilah tanda kutip mempengaruhi anggota saya untuk mencapai suatu tujuan, menggerakkan anggota saya, tim saya itu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saya sekarang mungkin masih bisa untuk melakukan komunikasi itu karena saya memiliki komunikasi. Berarti kita udah punya 3 nih sekarang. Berarti seorang pemimpin itu harus punya trust, udah memiliki visi, mempunyai kemampuan komunikasi. Nah, saya tambahkan lagi bahwa ketika memiliki trust, visi, dan kemampuan komunikasi, memiliki kompetensi. Bisa nggak saya memimpin organisasi IKP ini tanpa sebuah kompetensi? Kompetensi itu bidang pajak. Kompetensi ini agak unik. Kompetensi itu bisa kita raih, bisa kita pertahankan dengan belajar dan belajar terus. Makanya tadi mungkin dilihat CV saya itu bukan saya ingin memamerkan, karena saya punya kewajiban, karena saya pemimpin, saya harus belajar dan belajar dan belajar terus. Makanya saya belajar juga di bidang hukum, belajar juga di bidang pajak, semua belajar. Supaya saya memimpin suatu organisasi tertentu, bisa mempraktekkan ilmu-ilmu saya itu untuk menjadi pemimpin untuk mempengaruhi tim saya itu untuk mencapai suatu tujuan. Sebenarnya Pak Taufan itu nanti mungkin banyakkan kita brainstorming aja mungkin. Nanti kalau saya terlalu banyak, dikiranya saya mengguruin. Sebenarnya kan saya hanya sharing aja ya Pak Taufan ya. Gitu. Ya. Ya. Baik, mungkin juga teman-teman sekalian, saya tahu persis bahwa Saudara Joyada ini memang pembelajar. Nah, mungkin kita lebih mengerucutkan sejauh mana akses pembelajaran Anda itu berguna bagi organisasi profesi, karena banyak juga orang yang agak nyinyir dengan pendidikan. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita punya gelar, tapi kita tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan klien. Nah, saya ingin mengeksplorasi sejauh mana relasi hubungan antara pendidikan yang Anda geluti dengan klien, dengan kepuasan klien, dan juga pada kontribusi kepada organisasi Anda. Itu mungkin eksplorasi dari saya dulu ya. Mungkin saya flashback lagi. Jayada. Ini organisasi IKP, saya juga adalah S1 Fiskal dari Perpajakan UI, dan saya juga Magister Administrasi Perpajakan di Istiami. Nah, kenapa saya harus belajar dan belajar? Sangat tidak elok ketika saya melayani klien saya, lebih pintar klien saya daripada saya. Makanya saya belajar dan belajar terus bagaimana saya sebagai pemimpin organisasi itu memberikan servis yang terbaik. Karena yang namanya kunci, terutama seorang pemimpin atau seorang pimpinan organisasi itu melayani. Nanti mungkin cek di Google atau semua teori-teori tentang kepemimpinan, sekarang yang menjadi
tren seorang pemimpin itu melayani. Jadi melayani, kita harus melayani, memberikan servis yang terbaik kepada klien kita, kepada tim kita. Nah, itulah kunci suksesnya seorang pemimpin, harus bisa melayani. Nah, tadi untuk mencapai pulus tadi, Pak Taupan tuh bagaimana dengan profesi, kompetensi untuk mendapatkan pulus. Ya memang harus begitu. Kita kan udah capek belajar dan belajar, memiliki kompetensi, bagaimana memenangkan kasus pemeriksaan pajak, yang tadinya harus bayar 2 miliar, akhirnya jadi 0, malah jadi lebih bayar 5 miliar. Nah, itu kan kepuasan kepada klien kita. Kenapa kita bisa memberikan kepuasan kepada klien? Karena kita memiliki kemampuan, memiliki yang namanya kompetensi. Ya, kompetensi itu kan harus dipelajari melalui pendidikan. Dalam hal ini STIAMI. STIAMI kan ada pasca sarjana perpajakan. Kenapa saya waktu itu mengambil pasca sarjana perpajakan? Karena saya ingin menambah kompetensi saya. Kompetensi itu tadi sudah saya bilang di awal bahwa harus kita pertahankan kompetensi dan kita harus tingkatkan supaya klien kita lebih puas. Begitu Pak Taban. Ini luar biasa ya. Jadi salah satu dari mahasiswa yang saya banggakan dengan pembelajar ya. Pembelajar ini Joyada. Silakan dieksplorasi teman-teman. Jadi 3 ya. Visi kita manajemen perpajakan ini, dia kemampuannya meningkat, ilmunya. Yang kedua networking, ya, betul, membangun jejaring. Yang ketiga juga kita bisa mengeksplorasi potensi diri. Nah, jadi 3 itu beban saya. Tadi kata Joyada, saya selaku direktur ini pelayan, melayani mahasiswa sekalian agar mendapatkan 3 tadi, networkingnya, kemudian kemampuan diri, kemudian keilmuan. Jadi itu yang harus kita capai dalam magister perpajakan. Dan saya berharap Anda sebagai senior tentunya terus berbagi. Ya, karena satu alma mater kan. Ya silakan. Mungkin ada hal-hal tadi, 3 tadi, baik dari sisi keilmuan, jaringan, kemudian potensi diri. Silakan. Jadi saya berharap teman-teman bisa menggali habis senior Anda yang saya banggakan. Silakan. Siapa yang dulu silakan. Ya, langsung aja. Ya. Selamat malam, Pak Joy. Selamat malam. Tadi Bapak menyampaikan kepemimpinan yang sedang Bapak lakukan. Ada satu statement Bapak tadi saya menggelitik. Ya. Menggelitiknya itu Bapak bilang tadi bahwa harus memiliki komunikasi yang katakanlah yang mumpuni. Ya. Saya yang menggeliti saya barusan Bapak sampaikan tanda kutip mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi yang Bapak maksud tadi, kalau saya tidak salah tangkap, mempengaruhi anggota untuk mencapai satu tujuan alias goal. Yes. Nah, itu sangat saya apresiasi Pak Joy. Namun ada satu di sisi lain, kata mempengaruhi tadi itu Bapak umpamakan di case di pengadilan pajak. Tadinya wajib pajak itu di SKP mendapatkan ketetapan katakanlah sekian M. Kemudian bisa berbalik arah menjadi lebih bayar sekian M. Yes. Tentu rekan-rekan yang berkompetensi dalam hal itu ya seperti itu pada umumnya yang didambakan atau yang dicari-cari oleh para wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan, tentu mengalami pemeriksaan. Yang mau saya tekankan, tadi Bapak sampaikan mempengaruhi. Ini kata mempengaruhi ini, saya melihat ada positif, ada negatif. Yes. Yang tidak positif itu, yang mau saya sampaikan, mempengaruhi hakim, mempengaruhi keputusan hakim ya agar mengikuti kemauan
pemohon banding atau pemohon gugat, bukan untuk mempengaruhi ketentuan perpajakan yang berkeadilan tadi. Nah, ini mohon Pak Joy ditegaskan bahwa dalam hal kata tanda kutip mempengaruhi itu sangat sensitif. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sangap Tua Ritonga. Ini kayaknya Pak Sangap ini namanya sering saya dengar nih. Mungkin kayaknya kita udah pernah ketemu kalau nggak salah. Oke, Pak Sangap, saya coba menjawab. Kata mempengaruhi di organisasi, kalau dilihat kan influence. Ini sebenarnya mempengaruhi itu memang ada kata-kata negatif memang. Kalau di Indonesia kan itu influence, mempengaruhi. Saya lebih enak, lebih comfortable meyakinkan. Jadi kalau di sisi organisasi, saya melihat meyakinkan tim saya untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu tujuan organisasi. Apa tadi tujuan organisasi kita? Penegakan hukum pajak berkeadilan. Berarti kalau udah penegakan hukum pajak berkeadilan, berarti kita memberikan advice kepada klien harus sesuai dengan undang-undang perpajakan. Mungkin nanti pada saat sesi-sesi materi selanjutnya di Magister Teks ini akan diajarkan yang namanya mempengaruhi fiskus atau meyakinkan fiskus atau mencari loopholes atau tax planning atau mengurangi pajak tanpa melanggar undang-undang. Itulah yang menjadi poin saya di situ, mempengaruhi. Yang kedua, kalau di pengadilan pajak itu ketika misalkan kita mengajukan gugatan, ketika kita mengajukan banding, di sini kita meyakinkan majelis hakim, bukan mempengaruhi negatif, meyakinkan apakah keputusan keberatan yang ditetapkan oleh fiskus itu benar atau salah. Menurut saya sebagai kuasa hukum yang memiliki kompetensi meyakinkan majelis hakim, yakinkan majelis hakim itu dengan aturan-aturan tertentu. Karena saya lihat di pengadilan pajak ini banyakkan yang namanya formalnya, bukan substance over form. Saya beberapa kali sidang di pengadilan pajak mempunyai dalil substance over form, majelis bisa saya yakinkan meskipun ada beberapa dualisme di pada saat pemutusan majelis itu ada dualisme. Saya melihat di situ adalah substance over form, bahwa yang namanya substansi lebih diutamakan. Cuma kadang di pengadilan pajak itu ketika salah administrasi pun langsung dikalahkan. Nah, kembali lagi masalah mempengaruhi, saya lebih enak, lebih nyaman meyakinkan majelis hakim ketika ini adalah proses banding, atau meyakinkan pemeriksa ketika pemeriksaan pajak, dan ketika di organisasi meyakinkan tim saya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, begitu Pak Sangap Tua. Terima kasih Pak, terima kasih. Itu sengaja saya sampaikan agar teman-teman kita yang lain jangan bias menangkap apa yang Bapak paparkan. Ya. Itu yang mau saya usulkan. Nah, influence yang Bapak sampaikan tadi, seperti kita lihat, negara kita ini, hukum kita berkiblat ke Den Haag, Belanda. Yes. Kontinental. Nah, kontinental. Kalau di sana, hakim itu sebelum bersidang atau sebelum beracara, hakim ini dikarantina dulu. Agar sang hakim ini tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, agar tidak dapat dipengaruhi. Karena kalau hakim itu sempat atau dapat dipengaruhi oleh pemohon atau yang bersengketa, putusan hakim itu akan menciptakan suatu ketidakadilan. Nah, itu Pak. Jadi mari kita sama-sama menggarisbawahi, saya lebih memilih meyakinkan, bukan untuk mempengaruhi. Demikian Pak Joy. Terima kasih, sukses IKAPI. Terima kasih Pak Sangap. Mungkin saya tambahkan lagi.
saya tambahkan lagi. Ya, silakan. Memang di Undang-Undang Pengadilan Pajak kita menganut yang namanya negatif waterlih. Negatif waterlih itu adalah banyak putusan-putusan majelis berdasarkan keyakinan hakim. Nah, karena sudah berdasarkan keyakinan hakim, berarti kita harus meyakinkan hakim. Nah, makanya saya banyak kritisi sebenarnya, karena ini online saya agak tidak elok menyampaikan berdasarkan keyakinan hakim. Saya pernah mengalami ketika dalil-dalil saya sudah super canggih, super mantap, tapi karena saya tidak bisa meyakinkan hakim, akhirnya gagal. Gitu, saudara. Ini cuma pengalaman saya aja. Terima kasih, Pak Sangat. Mungkin pertanyaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Joy. Jadi, sebentar, Pak. Saya mau menambahkan 1 menit lagi. Silakan. Saya begini, Pak. Mempengaruhi itu adalah satu suku kata yang berbahaya. Betul. Ya, di peradilan manapun, bukan hanya di peradilan pajak. Ya. Nah, mari kita sama-sama melihat yang disampaikan Pak Joy tadi. Salah satu dasar majelis atau hakim memutus suatu perkara adalah selain daripada alat bukti yang valid, tentu sang hakim harus memiliki keyakinan yang kuat. Nah, itu salah satu selain daripada alat-alat bukti di persidangan, alat-alat bukti di peradilan. Selain itu, hakim harus memiliki keyakinan. Nah, keyakinan ini tentu didasari oleh disiplin ilmu, kompetensi yang Pak Joy sampaikan tadi. Terima kasih, Pak Joy. Ya. Baik, Pak Joy. Baik, silakan. Jadi teman-teman sekalian silakan mengeksplorasi dan memperkuat basis keilmuan sehingga dapat meyakinkan hakim, dan keyakinan itulah perlunya ilmu ya, meyakinkan dengan kompetensi berbeda dengan meyakinkan dengan hal yang lain. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Taufan. Pak Joy, saya langsung aja. Pak dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Di Kalimantan Utara mungkin belum ada IKHP. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi pengurusnya di sini, Pak. Ya. Saya terus terang sebuah kebanggaan tersendiri bisa langsung komunikasi dengan Pak Joy selaku Presiden IKHP. Tadi Pak Joy sempat memaparkan ada 4 hal yang harus dimiliki seorang leader yang penerapannya di IKHP. Ya. Yang pertama, trust. Kemudian yang kedua, visi. Ketiga, kompetensi. Komunikasi ya. Kompetensi. Kemudian yang keempat, kompetensi. Kompetensi. Ya. Nah, saya lebih fokusnya ke visi, Pak. Ya. Katakanlah begini, saya sebagai seorang karyawan yang saat ini, dan kebetulan direktur saya itu ownernya. Harapan kami semua sebagai karyawan, ke depannya agar direksi tidak dipegang lagi oleh owner. Ya. Nah, untuk menjadi seorang direktur, tentunya at least kita harus memaparkan visi yang jelas kepada owner. Ya. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana cara meyakinkan visi kita ini terhadap owner, terhadap direksi, supaya nantinya owner bisa betul-betul percaya kepada kami, kepada saya mungkin, agar nantinya bisa mengganti beliau sebagai seorang direksi, dan nantinya dia tinggal duduk-duduk terima penghasilan misalnya. Seperti itu Pak Joy, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Takdir dari Kaltara. Saya appreciate mau menjadi anggota IKAPI. Oke, saya coba menjawab. Menurut Undang-Undang PT 1/2007 mengenai direksi dan komisaris, memang direksi itu adalah pelaksana. Kalau komisaris tadi menurut Pak Muhammad itu, komisaris itu adalah owner. Nah, direksi dan komisaris harus ada trust dulu. Karena komisaris ini, pemegang saham ini, kan menjalankan perusahaan adalah direksi dan staf-stafnya. Nah, itu ada trust. Harus punya trust. Direksi juga harus memiliki kompetensi bagaimana mendatangkan laba. Direksi ini kan, Undang-Undang PT itu kan mendapatkan laba kan? Ya. Saya promosi, Pak. Direksi itu adalah tujuannya mencapai tujuan berarti laba. Nah,
Kalau direksi bisa meyakinkan komisaris dan pemegang saham untuk mendapatkan laba, pasti lama-kelamaan nanti bisa jadi saling trust, bahwa sudah mempunyai kompetensi, terus direksi bisa mengkomunikasikan kepada owner, oh berarti benar, udah sesuai dengan ADART yang dibuat, bahwa laba tiap tahun akan bertambah. Begitu mungkin Pak Muhammad dari saya. Begini Pak, makasih Pak. Bukan bermaksud membantah Pak ya, enggak. Maksud begini, kalau identik dengan laba, biasanya di perusahaan itu kan yang lebih menonjol dalam hal laba ke marketing. Sementara saya misalnya sebagai seorang tax, seorang finance, bagaimana meyakinkan Pak direksi, sementara saya bukan orang marketing Pak. Karena kan ya tadi marketing identik orang yang karyawan selalu memberikan profit ke perusahaan Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Muhammad. Direksi itu pasti memiliki tim. Baik itu timnya itu ada marketing, ada administrasi, ada tax. Kalau Pak Muhammad di tax, berarti punya kemampuan untuk tax planning. Harusnya bayar pajak, sekian, 5, tapi karena punya kemampuan Muhammad takdir punya tax planning, tax management yang bagus, yang harusnya bayar 5 nggak harus bayar pajak, tapi tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Nah, di sini direksi akan trust kepada Muhammad bahwa Pak Muhammad itu mempunyai yang namanya kompetensi untuk mendatangkan laba kepada perusahaan, meskipun itu melalui kompetensi di bidang pajak yang dimiliki Pak Muhammad. Gitu, Pak Muhammad. Ya, baik. Makasih banyak, Pak. Ya. Saya mau bertanya nih. Ya, silakan. Joyada. Ya. Saya Albert Naibaho ini. Masih ini kenal nggak dengan Naibaho, Pak Joyada? Ya, Pak Albert, silakan Pak Albert. Wah, saya sangat salut ini melihat perkembangan IKAPI. Saya pikir tadinya anggota masih 100-200, rupanya udah 1000 ya? Ya, betul. Sudah 1000 orang. Ya. Luar biasa nih Pak Joyada nih. Saya ingin bertanya ini, kan beliau ini kan sebagai presiden ini, presiden IKAPI, yang mempunyai mungkin banyak purus lah ya, ada wakil, ada sekretaris, ada benda umum, ada mungkin bagi humas, ada mungkin bagian IT, ada mungkin bagian sosial dan olahraga dan sebagainya. Lalu ada anggota-anggotanya yang sangat banyak. Tadi dibilang ada 1000 orang. Ini organisasi yang sangat luar biasa ya. Saya pikir 1000 orang itu tidak gampang untuk memimpin. Betul. Makanya saya sangat tertarik ini mau bertanya ke Pak Joyada nih. Saya ingin bertanya, ini kan kepemimpinan yang Bapak praktekkan ini adalah kepemimpinan publik yang tidak berorientasi kepada proyek. Tentunya karena ketentuan profit ya berarti tidak mendapatkan keuntungan ya. Saya mau bertanya, apa yang mendasari, apa yang membuat Bapak itu bisa bertahan menjadi presiden IKAPI sampai 2 periode terpilih? Apa yang membuat Bapak itu bisa tahan sampai sekarang? Padahal secara uang kan tidak menghasilkan uang, tidak menambah, kan itu tidak ada gajinya. Betul. Kalau menurut saya kan di organisasi itu tidak digaji, tidak mendapatkan gaji yang bulanan ya seperti di kepemimpinan private. Apa yang mendasari Bapak bertahan sampai 2 periode ini terpilih? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Joyada silakan. Terima kasih Pak Albert. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan sering dilontarkan anggota, dilontarkan teman-teman. Kenapa Pak Joyada masih tetap menjadi presiden IKAPI padahal itu kan tidak ada uangnya? Nah, saya di sini memimpin berdasarkan voluntary. Ya, satu dulu voluntary, bahwa saya itu siap melayani. Malah saya sebagai presiden kadang mengeluarkan dana juga untuk sosialisasi ke daerah-daerah. Benar Pak Albert bilang tidak mendapatkan untung, tidak mendapatkan laba. Tapi di situ saya punya kepuasan, punya satisfy, dan saya juga sebenarnya saya punya benefit dari situ. Setelah saya menjadi presiden IKAPI, ketika saya mau ketemu Dirjen Pajak, gampang sekali.
ketika saya bertemu dengan yang namanya staf presiden, gampang sekali. Bahkan yang namanya tadi Pak Taufan bilang sekretaris tanah, nggak mungkin ring pertama, ring 2, ring 3 saya lebih gampang. Itulah yang menjadi kuncinya saya tetap menjadi presiden IKAPI, itu networking. Jadi saya lihat networkingnya. Hampir semua, saya tidak menyombongkan diri, kanwil-kanwil di DJP ketika dengar Joyada ketika sebagai kuasa menggugat pengadilan pajak, menggugat kepala kantor, udah pada takut duluan. Oh, ini presiden IKAPI. Nah, ini dengan bercanda tapi serius. Ketika saya dapat surat kuasa yang dikuasakan kepada saya, ketika saya menggugat kepala kanwil, misalkan DIE, kepala kanwil Sumatera Selatan, oh ini kok ada Joyada. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, ngapain harus ke pengadilan? Gitu. Jadi saya lihat di situ adalah lebih utamanya networking. Gitu Pak Albert Naibaho. Jadi tidak melihat. Terima kasih Pak Joyada, mantap sekali. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ada hal yang perlu saya dorong, teman-teman. Tadi takdir sudah membuka peluang. Kalau memang kita ingin membangun networking, nah apa tawaran dari Pak Joy dan teman-teman? Artinya selaku alumni, saya juga bangga punya mahasiswa seperti Joy, dan ini juga harusnya tertransformasikan kepada juniornya. Ya. Kaitannya tadi dengan networking, kemudian kemampuan diri, kemudian juga bisa melakukan eksplorasi potensi keilmuan. Silakan. Terima kasih Pak Taufan. Saya memberikan inspirasi kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Teks Istiami, tingkatkanlah yang namanya kompetensi, karena kita ini adalah profesi perpajakan, ya berarti kita harus tetap belajar dan belajar mengenai perpajakan kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang melihat tadi Pak Albert Naibaho, kenapa harus ikut organisasi? Karena organisasi ini menjadi jalan buat kita untuk bernetwork. Karena kami, IKAPI ini hampir rutin, terutama pengadilan pajak, kami melakukan yang namanya visiting ke pengadilan pajak, memberikan kritisi-kritisi, memberikan yang namanya masukan. Nanti akan saya sampaikan masukan apa ke pengadilan pajak. Saya akan diskusi nanti. Jadi dengan adanya kita memberikan masukan, dengan yang namanya pejabat publik, yang namanya ketua pengadilan, ketua panitera-panitera, kita bisa berdiskusi. Ini dalam arti positif ya, berdiskusi mengenai kemajuan pengadilan pajak. Begitu juga hampir di semua periode yang namanya Dirjen Pajak, saya kenal. Saya malah satu meja dengan Pak Dirjen Pajak. Dengan enak kita membicarakan bagaimana yang namanya penerimaan pajak, kenapa bisa naik, bisa turun. Kita berdiskusi. Nah, melalui organisasi ini, kita bernetwork ke pejabat publik dan juga bernetwork juga kepada nanti yang memakai jasa kita. Organisasi-organisasi IKADIN, organisasi yang namanya HIPMI, kita juga ada kerjasama dengan IKAPI. Gitu. Jadi, jangan berkecil hati, ini mungkin udah baru semester pertama ya. Jadi saya yakin semua bisa mampu seperti saya, bisa bernetworking, bisa meningkatkan potensi, nanti juga saya terbuka untuk berdiskusi, karena saya senior, pasti juga harus memberikan transfer knowledge kepada juniornya. Itulah yang menjadi pemimpin yang baik, itu adalah pemimpin yang bisa transfer knowledge kepada juniornya. Atau dalam hal ini tim saya, ini kan jadi bagian tim ya Pak Taufan ya, bahwa semua yang betul. ini jadi teamwork. Nah, kita sebagai anak bangsa, kita juga bisa berbakti dong, mungkin berbakti melalui peraturan perpajakan, nanti bisa kita berikan saran, melalui yang namanya penegakan hukum pajak, kita sebagai anak bangsa ya ikut berperan untuk negara kita ini, karena kita juga warga negara Indonesia kan, berarti kita sebagai anak bangsa ya wajib berbakti buat negara kita. Begitu Pak Taufan. Ya, baik. Silakan. Tadi ada beberapa yang ingin memberikan tanggapan, saran, atau beberapa respon terhadap junior kita. Silakan, ya, langsung terima aja. kasih.
Terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Joyala. Ya. Saya mau menambahkan lagi apa yang dipertanyakan oleh Pak Albert Nebaho. Ya, Pak Albert. Pak Albert ini kalau saya terawang masih ditutupi pertanyaannya yang belum terjawab. Seperti apa itu Pak Sangat? Mungkin saya lupa tadi. Gini Pak, gini. Pak Albert tadi menyampaikan Bapak Joy Sialagan bisa memimpin IKHP sampai 2 periode. Ya. Sementara organisasi IKHP itu non-profit. Betul. Tapi operasional cost relatif besar. Betul. Nah, saya mau mempertajam pertanyaan Pak Albert. Dari mana Bapak Joyada Sialagan ya membiayai operasional cost itu? Oke. Ya, paling tidak memiliki karyawan 5 orang. Ya. 5 orang itu upah UMR katakanlah 4.100.000. 5 kali 4 20 juta. Ya. Belum lagi biaya operasional, transport, ATK, listrik, telepon. Artinya bisa diprediksi biaya tetap kantor Pak Joyalaga itu kurang lebih 3 sampai 50 juta per bulan. Ya. Nah, dengan material sebesar itu, kacamata kami melihat tidak mungkin Pak Joyalaga itu menyisihkan income Pak Joy pribadi untuk membiayai ya organisasi itu. Nah, itu. Jadi di satu sisi memang ada iuran anggota. Ya. Saya dengar-dengar sekarang ini untuk menjadi anggota itu harus memenuhi administratif 7 juta agar jadi anggota IKHP. Ya. Nah, tadi ini agar teman-teman yang lain mau berminat masuk di organisasi IKHP, mewakili teman, ya biaya 7 juta itu mohon dikurangi 0,1, jadi 700.000 aja. Nah itu, agar teman-teman ini masuk ini bisa rekomendasi Pak Taufan jadi anggota IKHP. Nah, mantap. Ya, jadi nolnya itu dikurangi 1 aja Pak, kalau boleh 2 dikurangi. Ya. Oke, mantap. Ya, nah terus saya mau lanjutkan Pak tadi. Ya, itu sangat menarik pertanyaan Pak Albert itu. Ya, sangat-sangat menarik. Dan saya lihat Pak Albert mencukupkan. Saya membuka lagi. Ya. Pertanyaannya kan, bagaimana Bapak bisa menjalankan roda organisasi IKHP yang notabene beranggotakan kurang lebih 1.000 orang. Memang betul, kalau di network itu akan lebih memudahkan, bukan berarti gampang, memudahkan. Ya, pertanyaan Pak Albert itu tadi, sebenarnya kalau saya terawang Pak Albert, masa iya sih Pak Joyada itu tiap bulan harus merogoh kocek sekian puluh juta untuk biaya operasional kantornya. Yang benar aja. Nah, kan begitu Pak. Ini pertanyaannya memang pertanyaan sederhana, ya, tapi sangat mendasar Pak Joy. Itu. Jadi sebenarnya Pak Albert, tadi kan Pak Albert sebutkan bahwa, atau Pak Joyada sudah menyebutkan IKHP itu non-profit. Ya. Nah, tapi biayanya tiap bulan, bulanannya saja kurang lebih 350 juta per bulan. Nah ini, jadi ada apa di balik itu? Itu maksud Pak Albert barangkali Pak. Terima kasih. Oke. Ini luar biasa nih Pak Sangat Tua ini, membongkar sebuah organisasi. Oke, tapi saya akan coba, sebenarnya ini wewenang Sekjen dan Bendahara untuk menjawab, tapi saya akan coba jawab. Di organisasi itu pasti ada yang namanya source of income.
selain source of income-nya dari yang namanya iuran anggota, atau misalkan sumbangan-sumbangan sukarela, pasti ada yang namanya source income. IKP itu melalui bidang pendidikan dan pelatihan, kita kerjasama dengan TBI Institute dan Institut Konsultan Pajak Indonesia. Institut Konsultan Pajak Indonesia dan TBI bekerja sama dengan IKP, membuat suatu yang namanya brevet pajak. Nah, dari brevet pajak inilah kita bisa menjalankan roda organisasi. Tadi Pak Sangap bagaimana cara membayar adminnya, bagaimana cara membayar yang namanya gaji-gaji UMR yang 5 orang tadi, ya dari situ. Setiap bulan, IKP itu untuk meningkatkan kompetensinya kita mengadakan PPL. Nah, PPL itu bisa juga dari luar anggota, mungkin dari luar anggota itu lebih agak mahal sedikit. Kalau anggota, ada yang digratiskan, ada yang berbiaya. Nah, dari situlah kita mendapatkan source income, dan juga LBH IKP, meskipun disebut dengan LBH, kadang-kadang kita buat di situ tidak berbayar karena merasa puas kliennya yang kita bayar ketika ada success fee, ada juga yang memberikan ke organisasi. Padahal di kontraknya kita LBH, Lembaga Bantuan Hak Hukum yang namanya di bidang pengadilan pajak. Kadang kita dapat dari situ, Pak Sangap Tuaritonga. Itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau mau lebih explore lagi berarti harus jadi anggota anggota juga dulu Pak Sangap ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi Pak Joy, ini mewakili teman-teman. Ya. Kalau saya terawang, satu persatu raut wajahnya pengen mau jadi anggota IKP. Ya. Bapak tadi sampaikan bahwa memang sudah ada resources-nya. Sudah ada memang pelatihan-pelatihan, ya. Betul. Artinya ada ada keahlian khusus yang IKP jual. Makanya saya bilang tadi sangat berdasar kalau saya usulkan pendaftaran anggota IKP itu jangan 7 juta. Ya, kurangin aja nolnya 2 jadi 70.000. Jadi teman-teman ini semua di ADART nanti akan kita rubah karena kita kan ada di juga yang namanya profesi CTA, Certified Tax Advisor. Ini kita adopsi dari waktu saya ikut seminar di USA dan di Hong Kong, bahwa CTA ini adalah merupakan adopsi dari luar negeri. Dulu kita memang ikut BNSP, tapi karena BNSP tidak related dengan yang namanya perpajakan, makanya kita hapuskan. Tapi kita ada yang namanya pendidikan anggota kita bawa ke luar negeri untuk yang namanya peningkatan kompetensi. Makanya kami butuh biaya untuk itu. Jadi biaya memang kayak ini misalkan S2 pajak kan butuh biaya Pak Sangap untuk meningkatkan kompetensi. Begitu juga IKP. Kalau mau menjadi lebih bagus untuk lebih berkelas, world class tax consultant seperti organisasi-organisasi seberang, ya kita juga harus rela untuk membayar untuk kompetensi. Begitu Pak Sangap. Meskipun ini pengalaman di organisasi seberang juga, memang karena ada duitnya atau ini, kadang organisasi ini jadi pecah. Saya bilang pada saat saya dan teman-teman saya memilih saya bilang, ketika IKP ini nanti sudah kuat, saya tidak mau, kita harus sama-sama. Di awal dulu saya bilang, ketika nanti saya nggak terpilih, saya tetap akan mendukung IKP. Begitu juga nanti ketika misalkan oponen saya tidak terpilih, jangan buat organisasi baru. Inilah yang disebut dengan komitmen. Saya tambahkan lagi Pak Taufan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki komitmen. Itu dia, komitmen. Jadi komitmen itu hampir-hampir sama dengan trust. Jadi kita harus mempunyai komitmen, jangan sampai merongrong organisasi kita, harus memiliki komitmen. Terima kasih Pak Sangap dan Pak Taufan. Terima kasih Pak. Silakan. Pak Taufan. Pak Taufan, saya mau bertanya dong. Ya, silakan langsung aja. Jadi saya kasih ini dulu Pak Joy. Ini dari Sabang sampai Merauke. Tadi mungkin berkisar masih di sekitar Sumatera Utara dan Jakarta nih. Yang dari Sabang belum, yang dari Papua silakan. Silakan Bu Erni tadi. Ya, terima kasih Pak Taufan. Selamat malam Pak Joyada.
Selamat malam, Bu Erni. Ya, ini Pak, saya agak penasaran nih selama Bapak duduk sebagai pemimpin ataupun presiden di organisasi ini, ada nggak Pak pengalaman yang menurut Bapak sangat berkesan? Artinya Bapak harus mikir lama berhari-hari, baru akhirnya Bapak dapat jalan keluarnya. Bisa Bapak sharing nggak sama kami? Oh ini nih kasus ini dulu ada kayak gini nih, jalan keluarnya waktu itu saya ambil seperti apa? Ada nggak Pak? Terima kasih. Mungkin Bu Erni supaya nanti saya nggak salah jawab, ini pengalaman di bidang profesinya atau mengelola organisasinya? Mengelola organisasi Pak, karena saya lagi tertarik dengan kepemimpinan. Oke, Bu Erni jawab. Oke, makasih Pak. Oke, saya coba menjawab Bu Erni. Memang ini saya sebutkan tadi bahwa IKP ini adalah voluntary, pemimpin yang sukarela. Karena pemimpin sukarela, banyak sekali yang namanya DPW, DPC, maupun anggota, ya seenaknya aja membuat suatu statement. Ya kita sebagai pemimpin harus bisa mengetahui maksud dan tujuan daripada si anggota tersebut. Ternyata anggota ini pingin mau jadi ini juga. Orang kan semua kan mau pemimpin. Tapi apakah dia mampu menjadi pemimpin nanti ketika saya gantikan? Nah, saya berpikir terus bagaimana akhirnya inilah yang disebut dengan diskusi. Saya panggil semua DPW, saya panggil semua DPC. Bagaimana kita mau majukan organisasi kita ini? Kita semua sama. Jangan melihat lagi yang mana saya presiden, yang mana di sini sekjen, yang mana bendahara. Jadi kita sama semua. Jadi memang saya tambahkan lagi, seorang pemimpin harus down to earth. Down to earth itu berarti merasakan apa yang dirasakan oleh anggota kita. Supaya anggota kita percaya kepada kita, oh berarti benar-benar Pak Joyada ini memimpin IKP ini mempunyai visi dan misi yang jelas, bukan ada agenda-agenda yang tersembunyi. Nah, di situ Bu Erni. Jadi kita harus panggil, kita diskusikan, jadi kita sama-sama mungkin satu meja, seperti Bapak memanggil anaknya. Hei nak, bagaimana? Kita maunya seperti apa? Nah itu, kalau menurut saya seperti itu Bu Erni, yang saya alamin. Jadi saya anggap semua anggota saya itu adalah anak saya ketika saya jadi kepala keluarga. Terima kasih Bu Erni pertanyaannya. Berarti ada Pak ya Pak, seperti misalnya setahun sekali atau berapa bulan sekali dari DPC atau DPW itu datang ke tempat Bapak untuk berdiskusi gitu ya? Ada brainstormingnya, betul. Kadang juga saya yang datang ke daerah-daerah untuk berdiskusi ketika saya misalkan ada klien di Surabaya, saya berdiskusi dengan DPW-nya, DPC-nya, seperti apa masalah-masalahnya, gitu, Bu Erni. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Malam, Pak Joyada. Mau minta sharing nih, Pak. Tadi kalau nggak salah dengar. Bu Laina. Ya. Terima kasih, Pak Taufan. Kalau nggak salah dengar tadi Pak Joyada ada infoin sering ke pengadilan pajak memberi masukan-masukan ya, Pak ya. Menurut pengalaman Bapak, ya kan, dari masa ke masa itu, apakah di pengadilan pajak itu ada perubahan, misalnya lebih ke arah lebih efisien gitu? Ya. Dari dulu sampai sekarang gitu. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Oke, Bu Lena, mungkin saya coba flashback sejarah dari pengadilan pajak. Sejarah dari pengadilan pajak dulu pertama sekali namanya inspeksi perpajakan. Yang kedua terus yang namanya Balai Sengketa Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pengadilan pajak. Saya melihat memang dari tahun ke tahun ada perubahan, tapi memang harus banyak yang harus kita kritisi. Pertama mengenai ketika kita mengajukan banding, kan di Undang-Undang Pengadilan Pajak udah disebutkan 12 tahun plus 3 bulan harus sudah diputus. Nah, 12 bulan dan 3 bulan menurut pengalaman saya, ada yang 5 tahun yang lalu,
sudah diputus tapi belum dibacakan. Nah, pertama yang kita kritisi itu adalah harus dirubah. Kapan harus dibacakan? Karena ketika dibacakanlah, maka menjadi berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Itu pertama. Terus kedua mengenai sinkronisasi. Sinkronisasi antara pengadilan pajak dengan KUP masih banyak yang belum sinkron. Jadi masih disharmonisasi. Itu yang ketiga mengenai kompetensi daripada majelis, hukum acara peradilannya masih kurang. Ini mungkin untuk subject to akademik ya. Banyak sekali hakim-hakim kita itu tidak mengetahui hukum acara perpajakan. Pertama, kalau menurut hukum acara perpajakan dibandingkan dengan hukum acara perdata, yang namanya panggilan harus sudah disampaikan ke dua belah pihak. Kalau yang namanya panggilan tidak layak, itu batal demi hukum loh sebenarnya. Tuh. Terus saya juga mengkritisi yang namanya fiskus. Di Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa untuk mendampingi wajib pajak atau termohon dan pemohon harus surat kuasa khusus. Kadang-kadang mungkin karena dia DJP, tidak ada surat kuasa khusus. Padahal itu batal demi hukum. Mana ada yang namanya tiba-tiba dari Dirjen Pajak ngasih surat tugas. Padahal di Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan harus surat kuasa khusus. Pernah saya tegur, bukan saya tegur, pernah saya instruksi Majelis Hakim yang mulia, karena terbanding dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak membawa surat kuasa khusus, maka mohon izin yang mulia mengeluarkan yang namanya terbanding, karena tidak ada surat kuasa khusus. Tapi pada saat itu saya ditegur majelis, ini mau saya lanjut atau tidak? Ya karena yang namanya majelis, ya kita harus tunduk. Nah, terkait surat kita ke pengadilan pajak, yang namanya surat izin kuasa hukum itu, kami dari IKAPI memberikan surat supaya surat izin kuasa hukum tidak diberikan oleh ketua pengadilan, tapi dari ketua organisasi. Kenapa? Kalau kita nanti berbeda dengan yang namanya dengan majelis hakim, tiba-tiba besok perpanjangan surat kuasa hukum saya tidak diperpanjang. Nah, itu masukan-masukan kita dan sekarang masih dikaji. Nah, tapi kami dengan sopan, dengan layak memberikan yang namanya masukan, tidak menyombongkan diri, kami tetap diterima di pengadilan pajak meskipun surat kami agak keras. Begitu, Bu Laina. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya silakan. Jadi ini sangat menarik. Berbagi pengalaman dari senior Anda dan tanpa batas ya, tanpa sekat. Silakan. Mungkin ada beberapa hal tadi sudah ya, langsung saja. Selamat malam Pak Joyada. Selamat malam Pak Burhan. Ya. Pak, kalau kita lihat banyak organisasi itu biasanya menggunakan pucuk pimpinan itu menggunakan istilah ketua umum, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa IKAPI itu menggunakan title-nya Presiden, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Burhan. Ini pertanyaan yang sangat unik juga. Ini kenapa saya bikin Presiden, atau teman-teman kita pendahulu kita Presiden? Pertama, supaya tidak sama dengan organisasi tetangga. Organisasi tetangga di bidang perpajakan pun udah banyak. Terus kedua, kebetulan teman-teman kita di IKAPI sering bepergian ke Hong Kong, bepergian ke Singapura, yang terakhir ini ke London mengenai digital economic. Rata-rata pimpinan daripada organisasi di sana disebut dengan presiden. Makanya kami membuat presiden. Sebenarnya itu aja sih Pak Burhan, nggak ada untuk istilah untuk menyamakan Pak Presiden Jokowi gitu loh. Gitu, Pak Burhan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, uniqueness itu ke depan itu sesuatu yang aset yang besar, uniqueness ya. Keunikan. Ya, silakan. Ya, Pak. Mau tanya, ya. Pak Taufan. Ya, mohon waktunya. Ya, langsung. Ya, selamat malam Pak Yuwat ya.
mau Selamat menanyakan. malam Pak Bahari. Ya, makasih Pak Yoda atas waktunya, Pak Taufan juga. Pak Yoda ini kan cukup sibuk Pak, begitu. Mengurusin organisasi, juga mungkin mengurusin pekerjaan dari kantor Bapak sendiri atau aktivitas usaha. Terus Bapak juga masih kuliah, terlihat atau belajar terus, terlihat dari gelarnya yang lebih panjang Pak, daripada namanya Pak. Ya, misalnya. Ya Pak Bahari. Kira-kira membagi waktunya itu bagaimana Pak? Supaya kan ini kan juga kita bisa belajar dari Bapak sebagai pemimpin dari satu organisasi, masih bisa mimpin organisasi, masih ngurusin pekerjaan secara profesional, masih belajar lagi, begitu. Kira-kira demikian. Mohon ini ya. Makasih Pak Yoda. Oke Pak Bahari, saya coba. Organisasi ini kan organisasi yang anggotanya semua di bidang perpajakan. Nah, karena kita konsultan pajak, kuasa hukum pajak, ya pasti ketemu-ketemunya itu-itu saja. Jadi tidak ada waktu yang khusus untuk misalkan ketemu misalkan di hotel A, di hotel B, ketemu di kantor A. Nggak ada lagi yang karena nanti yang ketemu sekjen kita, yang namanya bendahara, karena sambil jalan, kadang kita bisa di pengadilan pajak, kita bisa berdiskusi. Atau di KPP, di Kanwil, ketika ada kunjungan misalkan ke Kanwil DIE, kita berdiskusi di situ. Jadi, kita enjoy saja, kita waktu kita bagi bersamaan dengan profesi kita. Jadi itu yang membuat saya nyaman waktu saya bisa membagi karena profesi kita dengan organisasi persis sama. Beda namanya misalkan saya lawyer, terus tiba-tiba saya aktif di PDIP atau di Golkar, ya itu pasti berbenturan kan. Kalau ini saya sebagai konsultan pajak, saya sebagai kuasa hukum pajak, yang ketemu ya itu juga. Jadi tidak ada waktu yang khusus untuk diberikan kepada untuk misalkan membahas ADART. Tidak ada Pak Bahari. Jadi kita jalan aja sambil jalan. Udah sambil jalan, enjoy. Gitu Pak Bahari. Membagi waktunya dengan belajar segala begitu, kira-kira bagaimana Pak? Pak Bahari, belajar itu bukan harus misalkan langsung ke, kalau belajar, maksudnya yang ngambil S1, S2, S3, maksudnya begitu ya Pak Bahari ya? Nah, betul Pak. Contohnya, saya dulu kuliah S2 seperti saudara-saudara, saya bisa bagi. Karena saya udah punya niat untuk menyelesaikan S2 teks, meskipun kadang bolong-bolong, karena banyak pekerjaan keluar kota, mungkin Pak Taufan sebagai pembimbing saya udah mengerti, sampai saya diberikan juga motivasi, coba selesaikan, jangan cari duit terus, kata Pak Taufan. Nah, kita harus memang punya niat juga untuk menyelesaikan kuliah itu. Jadi, ya niat dulu yang utama, itulah salah satu untuk membagi waktunya. Niat, kalau nggak ada niat yang sangat kuat, pasti nggak bisa. Itu Pak Bahari. Ya, makasih Pak Yoda. Ya, terima kasih. Ya, saya akan yang mau lain. Bertanya nih. Kita kuras habis nih. Jadi saya pengalaman yang saya lihat, walaupun sesibuknya Saudara Joyada, nilainya di atas 3,9 dan cum laude. Ketika bimbingan mendapatkan nilai terbaik. Jadi itu yang saya salut. Jadi dengan kesibukan dan ketika saya bimbing, ya saya juga selaku pembimbing juga mengejar dan mendorong beliau beberapa kali, bahkan ketika saya telepon masih di luar negeri. Tapi yang saya salut dengan kesibukan beliau mendapatkan nilai cum laude. Terima kasih Pak. Saya bertanya nih, Pak Joyada. Ya. Ya, silakan Pak Win. Ya, terima kasih Pak Taufan. Ini terkait pemeriksaan. Ya. Bedanya dengan pengadilan umum, dalam pemeriksaan kan SKP sudah menjadi produk hukum. Ya, betul. Nah, kalau di pengadilan umum, putusan hakim itu menjadi berkekuatan hukum, walaupun masih bisa banding ya. Betul, betul. Nah, sementara pada prakteknya banyak wajib pajak yang
sepertinya tidak menemukan keadilan. Ya. Karena antara lain posisinya jauh dari konsultan pajak atau di daerah-daerah, atau malah tidak mengerti terkait pajak ya. Dan itu menjadi kesempatan untuk pemeriksa menetapkan dalam SKP nilai yang cukup signifikan, cukup tinggi. Ya. Padahal kalaupun diuji belum tentu seperti itu. Nah, saya di sini hanya mencoba, kan Pak Joyada ini punya akses sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau di pengadilan umum ada pendampingan pengacara apabila orangnya tidak mampu untuk membayar dan sebagainya. Nah, apakah tidak seperti itu di terkait pemeriksaan di saat produk SKP itu terbit berkekuatan hukum, tapi wajib pajak juga ada pendampingan, sehingga menemukan keadilan juga. Nah, ini kan organisasi Bapak ini 1.000 orang, yang saya pikir sudah bisa menyuarakan setiap pemeriksaan perlu ada pendampingan. Kalau perlu gratis bagi yang tidak mampu. Itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Win. Saya coba menjawab. Memang di Undang-Undang KUP maupun di Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak diatur, Pak Win. Namun demikian, kami dari organisasi IKAPI, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Kuasa Hukum Perpajakan. Jadi Pak Win, kalau misalkan ada wajib pajak yang benar-benar tidak mampu, bisa menghubungi organisasi kita, kita akan dampingi. Memang kalau kita ada pemeriksaan pajak, posisi wajib pajak selalu di bawah. Itu udah beberapa kali kita alamin. Kita aja sebagai kuasa hukum pajak maupun konsultan pajak, ada pendampingan posisinya masih kita di bawah. Padahal kan posisinya harus sama. Gitu Pak Win. Terkait dengan yang namanya produk-produk hukum, saya akan coba tambahkan, sebelum kita maju ke pengadilan pajak, pastikan review dulu, ini cocok nggak kita ajukan ke pengadilan pajak. Karena di pemeriksaan pajak, kalau ada SKP, kita masih ada upaya hukum yang dilakukan di Undang-Undang KUP. Itu di pasal 16 dan pasal 36. Karena nanti ketika kita maju ke pengadilan pajak, kalau kalah, kita denda 100%. Makanya perlu kompetensi seorang konsultan pajak maupun kuasa hukum pajak, upaya hukum apa yang harus dilakukan, yang cocok atas SKP ini. Apakah pasal 16, apakah pasal 36, apakah gugatan, apakah langsung pengadilan pajak. Itu banyak sekali. Apalagi sekarang nanti ada ide dari Dirjen Pajak mau ada mediasi. Sebelum hasil keberatan diputuskan, ada mediasi. Sekarang udah mulai tingkat yang namanya sering disebut dengan mediasi perpajakan, tapi ini belum disetujui DPR. Ini nanti ditingkatkan, Will. Karena kan mediasi ini kalau di Indonesia masih sering dianggap negatif. Sebenarnya mediasi, alternative dispute resolution di luar negeri, itu udah diterapkan mengenai perpajakan. Kalau bisa diselesaikan win-win solution, ngapain sampai ke pengadilan pajak? Begitu Pak Win. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam Pak Taufan, Pak Jur. Ya Pak Abdi. Ini saya Anto Pak. Oh Pak Anto, ya Pak Anto, ya. Pak, saya mau tanya. Tadi kan menyambung pertanyaan tadi, bahwasanya kan dari produk hukumnya SKP itu biasanya kan kita bisa ibaratnya keberatan di Kanwil, ataupun kita bisa ajukan ke pengadilan pajak. Betul. Nah, menurut pendapat Bapak soal independensi dari yang menelaah keberatan dan sebagai hakim pengadilan pajak itu bagaimana Pak?
Karena gini, seperti kita ketahui kalau keberatan itu yang jadi hakim kan pegawai pajak juga. Ya. Istilahnya biasanya ada istilah jeruk makan jeruk, nggak mungkin. Nah, kalau di pengadilan pajak juga kebanyakan sekarang itu adalah mantan pegawai pajak. Oke. Ya, walaupun memang dilihat tuh ada independensinya itu mungkin bukan pegawai pajak lagi, tapi kan mantan pegawai. Nah, independensi dari mereka itu bagaimana Pak sebenarnya? Itu aja Pak, pertanyaan aja Pak. Makasih. Oke, Pak Anto. Memang banyak orang menilai karena hakim pajak itu banyak dari pensiunan dari DJP, secara struktural itu memang tidak ada independensinya. Dan juga mengenai pembayaran gaji-gaji majelis hakim, itu masih Departemen Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak. Tapi pengawasannya dari Mahkamah Agung. Tapi prakteknya, seminggu yang lalu saya udah buat yang namanya grafik kemenangan wajib pajak pada saat banding. Hampir 50% itu dimenangkan oleh wajib pajak. Tapi tidak berkolerasi ternyata, meskipun dia adalah mantan dari Dirjen Pajak maupun KPP dan semuanya, dari Kementerian Keuangan, tidak serta-merta mendukung keputusan keberatan dari DJP. Jadi memang itu prakteknya di lapangan. Jadi tidak serta-merta dia mendukung, meskipun secara struktural itu di bawah Departemen Keuangan. Tapi banyak lawyer-lawyer yang biasa akan mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi, judicial review. Ini mereka lagi nyusun. Dan juga sebenarnya untuk menjadi beracara di pengadilan pajak itu kan harusnya kan lawyer. Tapi itu masih judicial review. Tapi terjawab ya Pak Anto ya. Jadi tidak serta-merta bahwa Kementerian Keuangan itu langsung memenangkan atau menyetujui keputusan keberatan dari DJP. Gitu Pak Anto. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Tapi Pak Joyada. Siap. Dari jawaban tadi saya perlu konfirmasi nih. Apakah memang data itu sudah benar? Bahwa mereka menunjukkan independensi. Apakah ada mungkin hal lain sehingga membuat 50% menang wajib pajak? Di luar, artinya di luar pengadilan. Main mata dengan hakim. Bagaimana kira-kira ini? Apakah memang benar sesuai fakta itu? Atau ada hal lain yang buat itu jadi 50% gitu loh Pak Joyada. Tolong dijelaskan fakta di lapangan. Ini Pak Albert ya? Halo? Ya Pak Joyada, Pak Albert Tembaho. Ini saya mengkonfirmasi tadi jawaban Bapak, jawaban kepada apaan? Oke Pak Albert, nanti bisa cek di website kita, website IKAPI, di situ ada grafik kemenangan dari wajib pajak ketika mengajukan banding. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Albert, ada sesuatu nggak di situ? Kenapa wajib pajak? Ya, itu saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab sesuatunya ada di situ. Tapi saya bilang, apakah wajib pajak itu punya kemampuan meyakinkan majelis? Kalau dia punya meyakinkan majelis, dan didukung oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, ya boleh-boleh saja. Karena saya tidak underestimate dengan teman-teman kita di DJP, karena melihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menurun, akhirnya keberatannya selalu ditolak. Tapi ketika diuji di pengadilan, ternyata menang. Itu yang terjadi Pak Albert. Jadi saya sebagai pejabat DJP, sebagai pemeriksa, punya kepentingan untuk menaikkan penerimaan negara. Meskipun itu ada tanda kutip, ada maladministrasi atau kesewenang-wenangan dalam hal administrasi. Tapi ketika diuji, ya menang di pengadilan. Gitu ya Pak Albert ya. Ya baik, mungkin masih banyak lagi. Terima kasih Pak Joyada. Ya, mungkin masih banyak lagi keingintahuan, tetapi ini perlu dipupuk juga Pak. Jadi penasaran, keingintahuan itu, sehingga terjalinlah silaturahmi, hubungan dari senior dan junior.
kalau dipuaskan di Zoom ini nanti Pak Joy tidak mau hadir lagi. Terima kasih sekali ya. Inilah bentuk Pak Topan. Ya. Pak, ini mohon izin Pak, ini menarik. Mungkin sebelum diakhiri saya ada minta usul ini. Ini usul dari Suara Indonesia Timur Pak, ya. Saya tidak berbicara kepada kasus, tapi ini mungkin karena Pak Joyada ini adalah salah satu presiden organisasi yang membawahi para kuasa hukum atau lawyer tax untuk beracara di pengadilan pajak, ya. Ini kendala kami adalah di kawasan timur, Pak Yoada. Mungkin bisa dibawakan aspirasi kami ke pengadilan, di ketua pengadilan. Bayangkan kalau kita bersidang, Pak, ya. Saya biasa ikut sidang, ya. Itu kalau seumpamanya kita dapat klien huruf A, repot kami karena kami harus terbang jam 6 kan. Harus nyampe, karena kalau A biasanya kan sidangnya itu kira-kira jam 10-an. Ya. Kalau umpamanya kita dapat huruf W atau Z, tidak ada masalah, mungkin jam 12 kita bersidang. Tapi bukan masalah waktu. Masalahnya adalah bahwa ini kan lokasi untuk beracara kan ada 3. Yang pertama adalah Hayamuruk, kemudian yang kedua adalah Jogja, dan yang ketiga adalah Surabaya. Kami kalau dari Makassar tidak ada pilihan, kami tidak bisa dipilih ke Surabaya. Kalau Surabaya kan waktunya cuma sejam lah, kita terbang beres. Tapi kalau ke Jakarta itu 2 jam Pak. Ya, kita harus berangkat subuh. Kalau kita langsung mau terbang ya, langsung pagi kita subuh berangkat. Jam 4 sudah bangun, kemudian kita ke bandara, begitu repot. Maksud saya mungkin ini bisa membawa aspirasi kami dari timur bahwa kalau bisa ya bahwa adalah sidang beracaranya juga ada di Makassar, supaya itu kasus-kasus gugatan yang pamannya 100 sampai 200 juta, yang pamannya kayak 361A atau 361C, yang kecil-kecil kita mikir-mikir ini mau dimajukan atau tidak. Kenapa? Karena repotnya minta ampun. Sementara kalau kasus di Jakarta kan memang besar, karena memang ruang lingkupnya yang kecil saja dia majukan. Kalau kami kita pikir, jadi ini mungkin aspirasi aja dari teman-teman kami, saya dari Makassar, ini mungkin karena kasus di Makassar ini kan bisa membawahi di kawasan timur, cuma sampai sekarang pengadilannya yang belum ada Pak. Jadi mungkin dengan melalui wadah ini, saya salah satu yang biasa juga beracara di pengadilan, ini mohon Pak untuk dibawakan aspirasi kami untuk ya minimal samalah di Surabaya, kami bisa beracara juga di Makassar. Mungkin begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak Aldi, mungkin saya tanggapin sedikit Pak Taufan. Memang Undang-Undang Pengadilan Pajak hanya ada satu pengadilan pajak, namanya bertempat kedudukan di ibu kota, itu Jakarta. Kalau nanti Jakarta berubah ke Kalimantan, ya ke Kalimantan. Itulah di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tapi ada yang disebut dengan TSDK, tempat sidang di luar kedudukan, yang sekarang masih ada di Jogja dan Surabaya. Tapi sebenarnya, udah 5 tahun yang lalu kita usulkan juga bahwa harus ada di Makassar, Medan. Dan mereka sudah disetujui, tapi harus dirubah undang-undangnya. Jadi memang harus dirubah, nanti kita akan follow up. Tempat sidang kedudukannya ditambah lagi di Makassar dan di Medan, di tempat-tempat kedudukan provinsi, dan harus dirubah undang-undang pengadilan pajaknya. Dan sekarang harus diingat, banyak meskipun tempat sidang kedudukannya ada di Surabaya maupun Jogja, pendaftarannya tetap ke Jakarta, harus, meskipun sidangnya. Sekarang masa pandemi, karena sekarang masa pandemi, sidang di pengadilan pajak diberhentikan sementara, tapi sidang di luar bisa elektronik. Ya. Oke Pak Adi, nanti usulan dari Pak Adi akan kami bawakan melalui organisasi, kami akan surati pengadilan melalui surat resmi kami. Terima kasih Mas Pak Adi. Terima kasih banyak Pak. Baik ya, Pak. Jadi teman-teman sekalian, ini merupakan satu kegembiraan bagi kita, senior kita bisa berbagi, dan tadi tidak hanya
sebagai senior, juga sebagai advokat, sebagai lawyer, bahkan tadi juga sebagai wakil rakyat tadi terakhir, menyuarakan aspirasi Timur. Baik, kita kasih aplaus yang meriah untuk senior kita, dan jangan lupa Pak Joy bisa pada kesempatan lain juga berbagi. Jadi inilah alma mater Anda, dan saya salut tadi, walaupun sesibuknya Saudara Joy, tetapi dapat meraih terbaik di kelasnya, dan inilah untuk memotivasi Anda juga. Jadi sibuk bukan alasan untuk dapat nilai baik. Dan tadi ada tiga visi saya selaku direktur untuk manajemen perpajakan. Tadi eksplorasi diri, potensi diri, kemudian yang kedua networking, yang ketiga kita meningkatkan keilmuan. Baik, silakan Pak Guntur, kita berikan bingkisan tanda kasih kepada Pak Joyada secara virtual. Ini merupakan ungkapan kami kepada Saudara Joyada, dan doa kami mengiringi kesuksesan Anda. Satu saat Anda harus tampil sebagai pemimpin bangsa dan membawa nama harum alma mater Anda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Kandidat Joyada Sialagan, SOS, SE, SA, MH, MM, MKN, MATEX, CTE, CITA, CLA, atas guest lecturer Anda pada malam ini. Sangat berkesan, menginspirasi, dan sebagai curahan kebanggaan kami sebagai alumni. Diterimakan Pak Joyada.